Pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari ini. Sebanyak 79,3% masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka ini didapat dari hasil survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada hari Senin 27 Januari 2025. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 16 hingga 21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 orang responden yang sudah memiliki hak pilih dari seluruh provinsi di Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa angka survei ini merupakan akumulasi kategori puas dan cukup puas atas kinerja Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3%. pada waktu 16 hingga 21. Menurut Burhanuddin, angka kepuasan publik itu lebih baik dari awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Ia juga mengatakan ada lebih dari 20 alasan yang melatar belakangi kepuasan responden. Di antaranya adalah sosok presiden yang tegas, berwibawa, berani, dan bijaksana. Kemudian faktor pemberantasan korupsi juga berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Apa yang menyebabkan sekitar 79% responden itu puas sama kinerja Pak Prabowo sebagai presiden? Nah, ini pertanyaan terbuka, jadi kita persilahkan mereka menjawab. Apa kita kasih pilihan jawabannya apapun. Itu 18,9% mengatakan puas dengan kinerja Prabowo karena Pak Prabowo dari berani, bijaksana. Kita gabung dalam satu. Kedua adalah pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Ini artinya kinerja lembaga hukum, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, itu ikut juga menyumbang kepuasan terhadap kinerja Presiden. Apapun, terutama adalah lembaga yang secara administratif yaitu masih berada di bawah kepala negara, misalnya kejaksaan atau Kapolri atau Polri. Kalau misalnya kinerja pemberantasan korupsinya baik, itu punya efek positif terhadap Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya kinerja pemberantasan korupsinya dianggap kurang positif, itu punya dampak negatif terhadap kinerja atau persepsi atas kinerja presiden, gitu ya. Tapi per hari ini, per Januari 2025, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan atau polisi, ya, itu dianggap positif. Tinggal dicek, mungkin nanti Profesor Suparji yang bisa mengecek di antara lembaga-lembaga hukum, mana di antaranya yang paling agresif dalam memberantas korupsi. Tentu sebagian kalangan kan menyebut kejaksaan yang relatif sangat agresif, terutama dalam beberapa tahun terakhir untuk menegakkan agenda hukum berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kemudian ada 12,8% yang mengatakan kinerjanya bagus atau sudah terbukti kinerjanya, 12,8%. Dan ada yang mengatakan banyak program kerja yang mulai terrealisasi, 9,2%. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan.